Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana perusahaan besar seperti Google atau Tesla bisa membiayai proyek-proyek ambisius mereka? Atau bagaimana pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang Anda kira. Salah satu kunci jawabannya adalah pendanaan jangka panjang atau yang lebih kita kenal sebagai obligasi. Bayangkan, Anda ingin membeli rumah baru, Anda mungkin tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar seluruhnya sekaligus. Apa yang Anda lakukan? Anda biasanya akan mengajukan pinjaman ke bank, bukan? Nah, perusahaan dan pemerintah juga sering melakukan hal serupa. Namun, dalam skala yang jauh lebih besar, mereka akan menerbitkan obligasi yang sebenarnya adalah surat utang yang dapat diperjualbelikan. Tahukah Anda bahwa pasar obligasi global adalah salah satu pasar keuangan terbesar di dunia? Triliunan dolar diperdagangkan setiap harinya melalui instrumen ini. Obligasi bukan hanya sekedar angka-angka di atas kertas, tetapi merupakan tulang punggung dari banyak ekonomi di dunia. Dulu, ketika perusahaan ingin mengembangkan bisnisnya, mereka seringkali harus mengandalkan investor kaya atau keluarga untuk mendapatkan dana. Namun, seiring berjalannya waktu, muncullah cara yang lebih efisien dan transparan untuk mengumpulkan dana, yaitu penerbitan obligasi. Kisah tentang bagaimana obligasi mengubah landscape bisnis akan kita bahas lebih lanjut lagi. Saya Rudi Muhammad Ridwan bersama rekan saya Ade Yopi. Kami mahasiswa Universitas Teknologi Nusantara. Kami kelas karyawan dalam mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dengan dosen pengampu kami, Bapak Agung Triputranto. Kami ingin sharing dalam Manajemen Keuangan 2 ini perihal pendanaan jangka panjang atau obligasi. Sumber dana jangka panjang merupakan dana yang memiliki waktu jatuh tempo minimal 10 tahun. Sumber dana jangka panjang yang banyak dikenal masyarakat antara lain obligasi, saham preference, dan saham biasa. Obligasi adalah surat pengakuan hutang perusahaan kepada pihak lain yang memiliki nilai nominal tertentu dan jangka waktu tertentu atau waktu jatuh tempo minimal 10 tahun. Dan perusahaan wajib membayar bunga tertentu yang tertera pada surat tersebut. Contoh, obligasi PT Megah memiliki bunga 10% dan nilai nominal 1 juta rupiah. Maka pemegang obligasi tiap tahun akan menerima bunga sebesar 100.000 yang dihasilkan dari 10% dikali 1 juta rupiah. Istilah-istilah dan hal-hal yang berkaitan dengan obligasi. Pertama, istilah-istilah dalam obligasi. A. Nilai nominal atau par value adalah obligasi mengacu pada jumlah yang dibayarkan pada pemberi pinjaman pada saat obligasi mencapai jatuh tempo. B. Tingkat bunga atau coupon rate adalah bunga yang harus dibayar penerbit obligasi. Contoh, suku bunga kupon 13% per tahun, maka penerbit obligasi tiap tahun harus membayar bunga obligasi sebesar 13% dari nilai pinjaman. C.
Jatuh tempo atau maturity adalah waktu jatuh tempo yang dinyatakan dalam obligasi tersebut, di mana penerbit obligasi diwajibkan membayar pinjaman sebesar nilai obligasi tersebut. Dan berikutnya yang kedua, pengawasan keuangan. Pengawas keuangan atau trust adalah seorang atau lembaga yang ditunjuk oleh penerbit obligasi sebagai wakil resmi pemegang obligasi, yaitu pada umumnya bank. Ketiga, peringkat obligasi. Dalam pemberian peringkat, agensi mengurutkan peringkat surat berharga berdasarkan kemungkinan kegagalan. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, debentur. Debentur adalah utang jangka panjang tanpa jaminan. Pemegang debentur menjadi kreditur umum perusahaan pada saat perusahaan dilikuidasi. Kedua, debentur bernilai rendah. Debentur bernilai rendah adalah utang jangka panjang tanpa jaminan dengan tuntutan aktiva di bawah debentur. Pemegang debentur menjadi kreditur umum perusahaan pada saat perusahaan dilikuidasi. Ketiga, obligasi penghasilan. Perusahaan wajib membayar bunga atas obligasi penghasilan hanya pada saat perusahaan memperoleh keuntungan. Keempat, obligasi sampah. Obligasi sampah adalah obligasi tanpa menggunakan jaminan, memiliki resiko yang tinggi dan memberikan hasil yang tinggi. Kelima, obligasi hipotek. Obligasi yang diterbitkan dengan jaminan kekayaan perusahaan. Keenam, obligasi berseri. Obligasi yang diterbitkan pada waktu yang sama dengan tanggal jatuh tempo dan bunga yang berbeda. Resiko yang sering dihadapi para penerbit obligasi adalah adanya perubahan suku bunga. Untuk mengurangi resiko tersebut dapat ditempuh dengan cara mencantumkan call price yang menunjukkan harga yang akan dibayar oleh penerbit obligasi. Misalkan PT Maju menerbitkan obligasi dengan nominal 1 juta rupiah, call price yang tercantum sebesar 110 penerbit obligasi dapat meminta kembali obligasi yang telah dijual dengan membayar 1.100.000 rupiah. Model penilaian obligasi. Untuk menentukan besarnya tingkat pengembalian atau rate of return dari obligasi sampai jatuh temponya atau yield to maturity dapat digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan metode singkat atau shortcut dan metode pendekatan nilai sekarang atau present value. Yang pertama, metode singkat atau shortcut. Metode ini digunakan untuk menghitung yield to maturity atau YTM, hasil yang diharapkan suatu obligasi yang dimiliki investor sampai tanggal jatuh tempo. Dalam metode ini tidak memperhatikan nilai waktu uang atas pendapatan obligasi yang diperoleh selama umur obligasi. Ada rumus YTM, yakni I ditambah kurung buka N dikurang P kurung tutup dibagi N kecil dan dibagi kurung buka P ditambah N besar kurung tutup dibagi 2, di mana YTM atau yield to maturity adalah pengembalian obligasi sampai jatuh tempo. I adalah tingkat bunga per tahun dalam rupiah, N besar adalah nilai nominal obligasi, P adalah harga pasar obligasi yang terjadi, dan N kecil adalah umur obligasi. Metode nilai sekarang. Dalam metode ini, nilai ITM yang diisyaratkan oleh investor merupakan biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Untuk itu, YTK diberi kode KD, Cost of Debt, yang menyatakan biaya hutang obligasi. Dalam metode ini,
sudah memperhatikan nilai waktu, uang, yaitu dengan menilai pendapatan yang akan datang dengan nilai sekarang. Dan dalam metode ini digunakan dengan cara mencoba atau coba-coba. Dengan rumus, nilai obligasi sama dengan VB sama dengan I1 per kurung buka 1 ditambah KD kurung tutup pangkat 1 ditambah I2 per kurung buka 1 ditambah KD kurung tutup pangkat 2 dan seterusnya. Atau dengan rumus IN per kurung buka 1 plus KD kurung tutup pangkat N ditambah N besar per kurung buka 1 plus KD kurung tutup pangkat N, di mana VB adalah nilai obligasi, I adalah tingkat bunga obligasi dalam rupiah, KD adalah rate of return obligasi, N kecil adalah umur obligasi dalam tahun, dan N besar adalah nilai nominal obligasi atau nilai pada saat jatuh tempo. Contoh, nilai nominal obligasi PT Berkah Rp10.000 per lembar. Harga pasar obligasi Rp9.000. Jatuh tempo 10 tahun yang akan datang. Tingkat bunga 10% per tahun. Tingkat pengembalian obligasi tersebut sampai saat jatuh tempo dapat dihitung sebagai berikut. Menggunakan metode singkat, YTM sama dengan I plus kurung buka N dikurang P kurung tutup dibagi N per kurung buka P plus N kurung tutup dibagi 2 sama dengan 10% kali 10.000 ditambah kurung buka 10.000 dikurang 9.000 kurung tutup dibagi 10 per kurung buka 9.000 ditambah 10.000 kurung tutup dibagi 2. Dihasilkan YTM sama dengan 1.000 ditambah 100 per 9.500 sama dengan 0,1158 sama dengan 11,58%. Dua, menggunakan metode present value. Menilai pendapatan yang akan diterima oleh pemegang obligasi di masa yang akan datang untuk nilai sekarang. Metode ini digunakan untuk mencari nilai KD sebagai pengembalian yang diharapkan oleh investor sampai suatu obligasi jatuh tempo. Untuk mencari nilai KD adalah dengan cara coba-coba atau trial error. Misal dengan persentase 10% dan 15%. Metode PV adalah untuk menghitung nilai obligasi dengan metode nilai sekarang digunakan perhitungan sebagai berikut. VB sama dengan I1 per kurung buka 1 plus KD kurung tutup pangkat 1 ditambah I2 per kurung buka 1 plus KD kurung tutup pangkat 2 dan seterusnya. Juga menggunakan rumus IN per kurung buka 1 plus KD dalam kurung pangkat N ditambah N besar per kurung buka 1 plus KD kurung tutup pangkat N, atau VB sama dengan N sigma I2 per kurung buka 1 plus KD kurung tutup pangkat 1 ditambah N besar sama dengan kurung buka 1 plus KD kurung tutup pangkat N, atau VB sama dengan I kurung buka PVIFA dikali KD dikali N kurung tutup ditambah N kurung buka PVIF kali KD kali N kurung tutup, di mana VB adalah nilai obligasi,
I. Tingkat bunga obligasi dalam rupiah. KD. Rate of return obligasi atau YTM. N. Umur obligasi dalam tahun. N besar. Nilai nominal obligasi atau nilai pada saat obligasi jatuh tempo. T. Jumlah tahun sampai tahun ke T. PVIFA adalah present value interest factor for an annuity atau nilai sekarang faktor bunga anuitas. PVIF adalah present value interest factor atau nilai sekarang faktor bunga. Contoh, obligasi PT Sehat dengan nilai nominal per lembar Rp10.000, harga pasar obligasi Rp9.000, dan umur obligasi 10 tahun, bunga 10% per tahun. Tingkat pengembalian obligasi sampai dengan jatuh tempo dihitung sebagai berikut. VB sama dengan I1 per kurung buka 1 plus KD kurung tutup pangkat 1 ditambah I2 per kurung buka 1 plus KD kurung tutup pangkat 2 ditambah dan seterusnya. Dan juga menggunakan rumus IN per kurung buka 1 plus KD kurung tutup pangkat N ditambah N per kurung buka 1 plus KD kurung tutup pangkat N. Hasilkan VB sama dengan 1000 per kurung buka 1 plus 0,1 kurung tutup pangkat 1 ditambah 1000 per kurung buka 1 ditambah 0,1 kurung tutup pangkat 2 ditambah dan seterusnya 1000 per kurung buka 1 plus 0,1 kurung tutup pangkat 1 ditambah 10.000 per kurung buka 1 plus 0,1 kurung tutup 1. Dihasilkan VB sama dengan 909,09 ditambah 826,45 ditambah 751,31 ditambah 683,01 ditambah 620,92 ditambah 564,47 ditambah 513,16 ditambah 466,51 ditambah 424,10 ditambah 385,54 ditambah 3.855,40 dengan menghasilkan jumlah totalnya 9.999,96. VB yang barusan disampaikan adalah hasilnya 9.999,96 dan pastinya dia akan dibulatkan menjadi 10.000. Jadi NPV sama dengan PV dari yield dikurang harga pasar. NPV sama dengan 10.000 dikurang 9.000 sama dengan 1.000. Cara perhitungan yang lebih cepat adalah dengan menggunakan tabel. Present value dari bunga sama dengan 1.000 kali 6,1446 sama dengan 6.144,60. Present value dari nilai sekarang sama dengan 10.000 kali 0,3855 sama dengan 3.855,00 dan jika dijumlahkan 9.999,60. Jadi pastinya dibulatkan 10.000. Nilai obligasi apabila KD yang digunakan 15%, IB sama dengan 1000 dibagi kurung buka 1 ditambah 0,15 kurung tutup ditambah 1000 dibagi kurung buka 1 ditambah 0,15 kurung tutup
ditambah 1000 dibagi kurung buka 1 ditambah 0,15 kurung tutup ditambah 10.000 dikurang kurung buka 1 ditambah 0,15 kurung tutup. Phi B 869,57 ditambah 756,14 ditambah 657,52 ditambah 571,75 ditambah 497,18 ditambah 432,33 ditambah 375,94 ditambah 326,90 ditambah 284,26 ditambah 241,18 ditambah 2471,85 menjadi 7490,62. Jadi Phi B adalah 7490,62. NPV sama dengan PV dari yield dikurangi harga pasar NPV sama dengan 7490,62 dikurangi 9.000 sama dengan 1509,38. Cara penghitungan yang lebih cepat adalah dengan menggunakan tabel, yakni present value dari bunga 1000 dikali 5,0188 sama dengan 5018,80. Present value dari nilai sekarang yakni 10.000 dikali 0,2472 sama dengan 2472,00 sama dengan 7490,80. Maka selisihnya adalah 0,18 di pembulatan angka atau digit di belakang koma. Berdasarkan pada perhitungan tersebut di atas, kita cari besarnya nilai KD yang layak dengan melakukan interpolasi hasil PV dari return atau pengembalian pada KD 10% dan 15% sebagai berikut. Dengan diskon rate 10%, maka PV dari return adalah 10.000 dengan harga pasar adalah 9.000, maka selisih PV dari return dengan harga pasar obligasi adalah 1.000. Diskon rate 15%, PV dari return 7490,62, harga pasar 9.000, selisih PV dari return dengan harga pasar obligasi yakni 1509,38. Diskon rate 5%, maka PV dari return adalah 2509,38, harga pasar adalah 0, maka selisih PV dari return dengan harga pasar obligasi menjadi 509,38. KD 10% sama dengan 10% ditambah 1000 dibagi 2509,38 dikali 5% sama dengan 10% ditambah 1,99% sama dengan 11,99%. Jika kita bandingkan dengan metode singkat atau shortcut formula, ada selisih 11,99% dibagi 11,58% sama dengan 0,41%. Terjadi karena perbedaan pembulatan angka. Nilai obligasi yang tidak memiliki waktu jatuh tempo, berdasarkan contoh di atas, jika obligasi tersebut tidak memiliki waktu jatuh tempo, maka nilai obligasi dapat dicari dengan membagi tingkat bunga obligasi, yaitu bunga yang tertera pada obligasi yang bersangkutan dengan tingkat bunga yang sedang berlaku. Jika tingkat bunga yang berlaku saat ini sebesar 8%, maka obligasi PT Berkah di atas adalah obligasi 10% dikali 10.000 sama dengan 1.000, nilai obligasi 1.000 dibagi 0,08 sama dengan 12.500, dan seandainya bunga yang berlaku sebesar 15%,
maka nilai obligasi berubah menjadi 1000 dibagi 0,15 sama dengan 6.666,67 rupiah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami berharap dengan presentasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait dengan pembiayaan jangka panjang atau obligasi. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk mengajukan. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.